Selamat datang kembali dalam siaran materi Sistem Indonesia Emas. Pada edisi ke-60 ini, kita akan membahas satu gagasan penting yang akhir-akhir ini disuarakan oleh Wapres Gibran dan sebelumnya juga oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dorongan kuat bagi generasi muda Indonesia untuk belajar coding dan teknologi AI. Di satu sisi ini adalah ajakan baik, di sisi lain ajakan ini perlu ditakar, diluruskan dan diperluas perspektifnya agar tidak menjerumuskan bangsa pada euforia yang menutup mata terhadap realitas global yang jauh lebih besar. Yang pertama, kita apresiasi coding membentuk pola pikir maju. Dalam banyak literatur pembangunan, salah satu ciri negara maju adalah kemampuan adaptasi rakyat terhadap teknologi, pola pikir komputasional, logika terstruktur, dan kebiasaan memecahkan masalah secara sistematis. Dari sisi ini, dorongan untuk belajar coding adalah langkah yang patut diapresiasi yang membentuk ruang agar generasi muda lebih kritis, lebih kreatif, lebih kompetitif, dan mampu berdiri dalam peradaban digital. Namun di sini kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apakah belajar coding cukup untuk memajukan bangsa? Atau justru bangsa harus membangun fondasi yang jauh lebih besar? Yang kedua, AI tidak menggantikan manusia, tetapi menggantikan banyak pekerjaan. Dalam buku Human Zones yang merupakan bagian dari The World Quadrant, kami menjelaskan bahwa AI memang tidak akan menggantikan manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai makhluk berakal, beragama, dan bermakna. Tetapi secara ekonomi, pekerjaan, dan produksi, AI akan menggantikan banyak aktivitas manusia dengan pembagian sebagai berikut. A. Pekerjaan yang bisa digantikan AI sepenuhnya, seperti pekerjaan di bidang IT, pembuatan kode, analisis data tingkat standar, penulisan teknis, dan pekerjaan rutin berbasis logika. B. Jenis pekerjaan yang bisa digantikan AI namun idealnya tetap dipertahankan manusia, seperti pengajaran, pendidikan karakter, pengasuhan, motivasi, dan pendampingan psikologis, karena AI tidak memiliki nurani, empati, atau keteladanan moral. C. Pekerjaan yang tidak mungkin digantikan oleh AI adalah berkaitan dengan ibadah, kepemimpinan spiritual, aktivitas moral, relasi ketuhanan, adab dan akhlak. Maka harus dipahami, AI membantu hidup manusia, tetapi AI tidak bisa hidup menggantikan manusia. Yang ketiga, dua hal yang tidak akan pernah bisa didigitalisasi. Ini poin penting, sangat penting yang seharusnya masuk dalam wacana nasional tetapi jarang dibahas. Yang pertama, makanan tidak akan pernah bisa didigitalisasi. Maka kita harus memahami bahwa kita tetap harus menguasai wilayah, karena bagaimanapun juga makanan tetap membutuhkan lahan untuk produksi. Kita bisa memesan makanan lewat digital, tetapi makanannya harus tetap fisik, tidak akan bisa dibuat lewat coding. Yang kedua, rumah atau tempat tinggal tidak bisa didigitalisasi. Kita bisa membeli rumah lewat aplikasi, tetapi rumahnya tidak bisa dipindah menjadi ruang digital. Kita tidak akan bisa tidur dalam ruang digital. Artinya, selama manusia hidup, kita tetap butuh tanah, air, ruang, dan wilayah. Dan selama teknologi berkembang, semua alat tetap dibuat dari bahan baku fisik yang berasal dari tanah air sendiri. Yang keempat, jangan sampai sibuk menguasai AI sementara wilayah kita direbut asing. Jika bangsa ini terlalu sibuk mengejar euforia digital, akan terjadi 3 masalah besar. Yang pertama, kita ahli teknologi tetapi tidak punya tanah, seperti orang hebat dalam sains tetapi rumahnya tetap kontrak seumur hidup. Yang kedua, kita pekerja keras dalam ruangan tetapi tidak sadar SDA dikuasai pihak luar, karena penjajahan modern tidak datang dalam bentuk tentara tetapi lewat investasi jangka panjang, akuisisi wilayah, penguasaan rantai pasok, dan kecanduan digital. Yang ketiga, kita menjadi konsumen teknologi, bukan pemilik ekosistemnya. Sementara negara lain menguasai chip, menguasai satelit, menguasai server global,
menguasai data kita dan menguasai tanah tempat server berdiri, serta menguasai energi untuk menjalankan teknologi. Bukankah itu lebih berbahaya daripada penjajahan konvensional? Saudara sekalian, menguasai teknologi itu penting, tetapi menguasai wilayah jauh lebih penting, karena teknologi bisa dibeli, coding bisa dipelajari, AI bisa ditiru, tetapi tanah bila hilang tidak bisa dikembalikan. Disinilah letak inti pesan sistem Indonesia Emas. Kuasai teknologi, tetapi jangan tinggalkan penjagaan wilayah. Majukan SDM, tetapi jangan tumpulkan kedaulatan. Bangun AI, tetapi jangan biarkan tanah air jatuh ke tangan asing. Sebagai penutup, sahabatku, kami menilai gagasan Wapres Gibran dan mantan Presiden Jokowi adalah langkah baik dan visioner, tetapi harus dibawa ke level yang lebih besar, level geopolitik, level pertahanan, level kedaulatan digital, level penguasaan wilayah. Karena bangsa yang besar bukan hanya menguasai teknologi, tetapi menguasai tanah airnya sendiri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Sugeng Prayitno, penulis Tata Negara Alternatif Sistem Indonesia Emas.